teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita siap-siap dulu. Teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita mandi dulu supaya segar dan tidak ngantuk. Teman-teman, ayo kita sarapan dulu supaya tidak lapar dan bisa fokus waktu ibadah online. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya dan yang nyamannya untuk menghormati Tuhan. Waktu pujian, ikut nyanyi dan ikuti gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena kita mau dengar firman Tuhan. Enjoy ya waktu mengikuti ibadah online. God bless you. Halo Shalom Kids. Nih kita balik lagi nih sama Kak Hana dan Kak Friska. Juga ada Om Riki di sini. Nah, kita hari ini mau sekolah minggu. Soalnya kan sekarang hari Minggu ya Kak Friska. Betul sekali. Nah, sebelum kita mau mulai sekolah minggu kita, hari ini kita mau berdoa dulu ya, supaya nanti sekolah minggunya hikmat, terus nyanyinya buat Tuhan juga yang penuh semangat. Sekarang Kak Friska dulu berdoa, silakan. Ayo adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau hari Minggu pagi ini kita masih bisa sekolah minggu Tuhan. Itu semua atas penyertaan Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, untuk lagu pertama nih Kak Friska, biar kita semangat, gimana kalau kita mendaki gunung? Oh iya, aku seneng pisan kalau gitu mah. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik, daki-daki gunung yang tinggi. Yuk. Pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selang dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita nyanyi sekali lagi ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selang dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Adik-adik dan Kak Friska, karena Tuhan selalu ada buat kita,
Berarti kita jadi anak yang istimewa dong, iya nggak Kak Friska? Iya dong, kita kan anak istimewa. Nah benar, kita nyanyiin satu lagu lagi ya, judulnya Aku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan istimewa. Kita nyanyi sekali lagi. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Adik-adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau siapin hati kita ya, supaya nanti dengerin firman Tuhannya fokus, jadi nggak lihat kanan kiri lagi. Sekarang sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyiin lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku
kita nyanyiin sekali lagi ya adik-adik. Hai, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan acara sekolah minggu dan bertemu lagi dengan Tante Enda, di mana Tante Enda akan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita memahami kehendak Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan, mari kita berdoa dulu ya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk minggu ini. Kalau Engkau masih tetap menyertai kehidupan kami, kehidupan anak-anak, juga guru-guru sekolah minggu. Kami mau menyerahkan pada pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan akan memberkati kami lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, mari Tuhan mau tolong kepada kami semua, kepada Tante yang menyampaikan firman Tuhan, juga kepada anak-anak yang di rumah yang sedang setia untuk ikut sekolah minggu, walaupun sekolah minggu ini masih tetap online. Tapi kami percaya Tuhan, berkat Tuhan sungguh akan dinyatakan lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan pemberitaan firman dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi ini Tante akan kembali menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yuk anak-anak yang di rumah semua buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Nah, anak-anak sudah bacanya? Nah, kalau sudah membaca, Tante akan menerangkan kisah yang kalian baca di rumah ya. Di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, ayat ini mengambil judul yaitu pahami kehendaknya. Pahami kehendaknya yaitu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, untuk memahami kehendak Tuhan memang tidak mudah. Ya. Untuk mengerti kehendak Tuhan memang tidak mudah. Apalagi anak-anak, apalagi kalau kita mengalami sesuatu kejadian yang di luar harapan kita. Ya. Manusia tidak akan bisa memahami kehendak Tuhan
Karena pikiran manusia itu sangat terbatas. Sedangkan pikiran Tuhan, pikiran Sang Pencipta itu begitu tinggi, begitu agung, begitu mulia. Jadi kita tidak bisa memahami secepat apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi memahami kehendak Tuhan itu perlu proses dan tidak instan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Sulit sekali untuk memahami kehendak Tuhan. Nah, di dalam cerita yang tadi anak-anak sudah baca di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35, Tante akan ceritakan ya. Di sini anak-anak, ada 2 murid Tuhan Yesus yang pulang kembali ke tempat kampung halamannya. Yaitu 2 orang murid Tuhan Yesus pulang ke kampung halamannya ke Emmaus. Ya, yang tadi anak-anak baca kan? Nah, mereka sedang berjalan di tengah jalan, mereka bercerita tentang apa yang terjadi di dalam lingkungan mereka. Nah, anak-anak apa yang diceritakan mereka? Nah, mereka bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati, yang disalib, yang dianiaya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak melawan pada saat itu? Nah, anak-anak, 2 orang murid Tuhan Yesus itu pergi ke kampung Emmaus, dia akan kembali ke kampungnya. Mereka pikir, buat apa? Mereka sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada yang membela lagi. Tuhan Yesus yang mereka harap-harapkan menjadi pembela mereka, ya, yang akan membela bangsa Israel, tetapi malah Tuhan Yesus disalib dan Tuhan Yesus tidak melawan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, 2 orang murid ini bercerita di tengah jalan, mereka sedih, mereka kecewa, mereka khawatir. Nah, anak-anak, pada saat mereka sedang berbicara berduaan, tahu-tahu ada orang datang menemani mereka. Ada seorang yang datang menemani mereka dan mereka jadi bertiga. Nah, mereka berdua itu berbincang-bincang dan mereka tidak menyadari ada orang yang datang. Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya. Nah, di sini yang datang mereka tidak ketahui bahwa itu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengenal sama mereka berdua. Karena itu murid-muridnya. Tetapi mereka, murid-murid itu tidak mengenal yang datang itu Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa sih yang sedang kalian bicarakan? Kok kalian begitu heboh? Kalian begitu, membicarakannya begitu serius? Ada apa? Nah, lalu dari 2 orang murid itu, ada seorang yang bernama Kleofas, lalu memandang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, apakah engkau salah seorang dari semua orang banyak yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat ini? Nah, Kleofas bertanya sama Tuhan Yesus. Sangkanya Kleofas, Tuhan Yesus adalah salah seorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Tuhan Yesus menjawab, oh, ada apa? Apa yang kalian bicarakan? Memangnya apa yang sedang terjadi? Nah, kata mereka berdua, aku sedih, kami bersedih, kami kecewa. Kami sangat kecewa dan kami sangat khawatir. Kata Tuhan Yesus bertanya, kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kami damba-dambakan, yang kami harapkan, yang kami rindukan untuk menjadi pembela bangsa Israel, untuk menjadi penolong. Tetapi malah Tuhan Yesus sendiri disalib dan tidak ada perlawanan sama sekali. Oh, kata Tuhan Yesus, oh begitu ya. Jadi kami sedih, kami tidak ada harapan, kami sangat kecewa sekali. Oh, Tuhan Yesus sangat mengerti keadaan mereka. Sangat mengerti keadaan mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat paham apa yang terjadi dan Tuhan Yesus sangat tahu keadaan mereka. Tetapi sayang, mereka tidak paham apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, akhirnya sambil mereka berjalan bertiga, ya,
Mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu pernah berbicara bahwa dia akan mati disalib. Tetapi pada hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Ya, amin anak-anak. Anak-anak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit? Nah, pada waktu itu murid-murid itu lupa akan apa yang sudah diberitakan di Injil. Yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Nah, murid-murid itu lupa kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, akhirnya mereka berjalan, anak-anak bertiga, ya, ngobrol di tengah jalan. Tahu-tahu waktunya sudah sore, ya, mau menjelang malam anak-anak. Nah, akhirnya mereka berdua itu bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Bapak mau melanjutkan perjalanan? Kata Tuhan Yesus, ya aku mau jalan saja. Kata dua murid orang itu, tidak usah, jangan. Bapak jangan melanjutkan perjalanan. Karena ini sudah mau malam. Lebih baik Bapak mampir dulu, singgah dulu ke rumah kami. Nah, akhirnya Tuhan Yesus tidak banyak bertanya. Akhirnya Tuhan Yesus mampir di dalam rumah mereka. Karena hari juga memang sudah mau gelap, sudah mau malam. Nah, akhirnya anak-anak Tuhan Yesus mampir, mereka duduk bertiga. Nah, mereka yang dua orang itu menyajikan makanan. Ya, ayo Bapak kita makan dulu bersama. Nah, anak-anak di sini Tuhan Yesus mau memperkenalkan dirinya, siapa dia. Nah, pada waktu anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus mengambil roti apa yang mereka suguhkan, lalu Tuhan Yesus mengambil, Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapaknya, dan Tuhan Yesus memotong-motongkan roti itu, membagikan roti itu kepada mereka berdua. Nah, anak-anak luar biasa sekali. Pada saat Tuhan Yesus mengucap syukur, memotong-motong roti itu dan membagikan kepada mereka berdua, barulah di situ mereka sadar bahwa itulah Tuhan Yesus. Mereka ingat waktu Tuhan Yesus akan mati, mereka mengadakan perjamuan bersama. Dan dengan sikap yang sama, Tuhan Yesus mengucap syukur, Tuhan Yesus memotong-motong roti dan membagikan kepada murid-muridnya. Nah, di situ mereka sadar, di situ mereka mengerti, di situ mereka paham bahwa Tuhan Yesus itu yang ada di hadapannya sudah bangkit. Nah, begitu mereka sadar, mereka begitu paham, mereka begitu mengerti, Tuhan Yesus langsung lenyap. Tuhan Yesus langsung menghilang, tidak ada di hadapan mereka anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali. Dalam kisah apapun yang kita alami, seringkali kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus pernah berbicara kepada murid-murid, bahwa Tuhan Yesus pernah berbicara bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan murid-muridnya harus memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita kepada semua orang. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Pada saat murid-murid mengetahui itu Tuhan Yesus, mereka tidak berhenti di situ. Mereka bersukacita. Mereka terus lari berjalan menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ya, mereka terus berjalan untuk ke kampung Emmaus itu, supaya mereka berbicara kepada murid-murid, di mana murid-murid juga harus yakin bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup, dan mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, anak-anak, murid dua orang itu paham, mengerti kehendak Tuhan, bahwa mereka harus pergi memberitakan keselamatan ke semua orang. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tidak mati. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dua orang murid itu langsung pergi memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan mereka sudah bertemu dan sudah makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, indahnya anak-anak, kalau kita sangat memahami, sangat mengerti kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan mau kalau kita mau mengerti, memahami kehendaknya, terus beritakan
Ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kuasa Tuhan yang sudah bangkit dari orang mati. Tuhan Yesus betul-betul akan membela umatnya. Tuhan Yesus betul-betul akan menyelamatkan semua orang yang percaya. Nah, berita itu harus disampaikan oleh kita sendiri, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah paham, yang sudah mau mengerti, yang sudah betul-betul mengerti kehendak Tuhan. Beritakan semua oleh anak-anak tentang kebangkitan Tuhan. Nah, anak-anak mau untuk memahami kehendak Tuhan? Nah, bagaimana caranya anak-anak? Nah, bagaimana kita semua anak-anak dan tante untuk mengerti, untuk memahami kehendak Tuhan? Nah, anak-anak, kita harus terus berdoa. Ya, kita harus berdoa terus. Berbicara dengan Tuhan. Supaya Tuhan menceritakan, mengatakan apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kita supaya kita memahami, mengerti kehendak Tuhan. Kita juga harus membaca firman Tuhan. Amin. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci yang kita baca, di situ banyak kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita semua. Nah, anak-anak, baca firman Tuhan. Ya. Ada pujian anak-anak, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau kita mau tumbuh. Nah, anak-anak, baca kitab suci, berdoa tiap hari, kita akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kita harus peka betul-betul. Tuhan maunya apa untuk kehidupan kita? Tuhan maunya apa untuk kita melakukannya untuk kehendak Tuhan? Tuhan mau kita memberitakan. Kalau kita sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan, kita sudah diingatkan kejadian-kejadian kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan suka, maka kita akan senang, maka kita akan semangat untuk memberitakan tentang keselamatan yang daripada Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan yang sudah mati untuk kita. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita memahami, sekali lagi berdoa, membaca firman Tuhan. Ya, pahami kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, ya, supaya kita banyak pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita banyak pengalaman dengan Tuhan, kita akan diingatkan. Dan kembali, dua orang murid tadi, mereka tidak paham karena mereka kecewa, karena mereka sedih, karena mereka putus asa. Padahal Tuhan sangat mengenal mereka, Tuhan sangat mengerti mereka, ya. Tetapi seringkali kita tidak paham kehendak Tuhan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak panjang-panjang, tetapi yang penting lewat kisah dua murid Tuhan Yesus itu yang pulang ke kampungnya, dalam kekecewaan, dalam kesedihan, tetapi sekarang dia mengerti kehendak Tuhan karena sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan. Ya, dia ingat, dia sadar bahwa Tuhan Yesus pernah melakukan keajaiban-keajaiban di dalam mereka selalu dalam bersama. Nah, anak-anak, kita buka lagi Alkitabnya untuk ayat hafalan ya. Ya, Tante memberikan ayat hafalan di Mazmur 143 ayat yang ke-10. Nah, buka lagi Alkitabnya yuk. Yuk untuk membaca ayat hafalan Mazmur 143 ayat 10. Tante bacakannya di sini dan anak-anak juga baca ya di rumah. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Baca sekali lagi ya. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah, itu anak-anak ayat hafalan untuk minggu depan ya. Anak-anak hafalkan dengan sukacita supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita paham lewat kita berdoa, lewat kita membaca firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati
Sampai di sini firman Tuhan Tante sampaikan. Ayo, sebelum kita mengakhiri, kita akan menutup di dalam doa. Yuk kita berdoa yuk, lipat tangan, tutup matanya. Lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Mari Tuhan, Engkau mau tolong kepada kami semua, supaya apa yang Tante Endah sampaikan betul-betul boleh sangat dimengerti oleh anak-anak yang mendengarkan ibadah online di rumah. Kami percaya Tuhan, Tuhan sangat baik untuk kami semuanya, untuk kami boleh lebih paham lagi dan mengerti kehendak Tuhan. Mari Tuhan ajarkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami betul-betul terus semangat, tidak putus asa untuk menceritakan tentang kuasa Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan yang sudah terjadi. Bahwa Tuhan sangat paham keberadaan kami semuanya. Dan Tuhan sendiri juga mau kami bangkit untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Supaya banyak orang mengerti dan percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan lewat bulan ini di mana kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan kami boleh memahami bahwa Tuhan itu luar biasa, hebat, dan Tuhan berkuasa sudah bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk anak-anak yang masih ibadah online, yang masih tetap di rumah, tetapi Tante percaya bahwa anak-anak setia untuk mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan juga memberkati anak-anak di dalam sekolah. Kalau mereka masih sekolah online juga Tuhan berkati, supaya anak-anak boleh lebih pintar, lebih taat, dan lebih takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan izinkan di dalam sekolah minggu online ini, supaya kami semua tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak semua yang diberkati kita katakan amin.